Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan bab 3, yaitu dengan judul Sikap dan Kepuasan Kerja. Next. Kami beranggotakan saya sendiri, yaitu Nabil Aulia Putra Nur Fauzi dengan NIM P11 2020 06361. Yang kedua ada Asyaimah Banam Mujahidah dengan NIM P11 2020 06486. Yang ketiga ada Akmarina Lailani dengan NIM P11 2020 06505. Yang keempat ada Heri Saputra dengan NIM P11 2020 06414. Next. Apa komponen sikap utama? Komponen perilaku. Komponen perilaku atau behavior komponen adalah berperilaku dalam cara tertentu terhadap seseorang dalam organisasi. Sikap adalah komponen penting untuk perilaku. Jika jika pekerja percaya pada atasan untuk bekerja lebih keras dengan upah sedikit, maka akan terbentuk sifat berperilaku kerja. Apakah perilaku selalu mengikuti sikap? Penelitian ini mengasumsikan bahwa sikap secara umum berhubungan dengan perilaku, yakni sikap yang dimiliki seseorang menentukan apa yang mereka lakukan. Variabel moderasi. Moderator paling kuat adalah dari hubungan sikap adalah pentingnya sikap itu korespondennya dengan perilaku, aksesibilitas, keberadaan tekanan sosial. Sikap-sikap spesifik cenderung memprediksikan perilaku spesifik, sedangkan sikap umum cenderung paling baik dalam memprediksi perilaku umum. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Apa saja sikap kerja yang utama? X. Yang pertama ada kepuasan kerja, menjelaskan tentang suatu perasaan positif tentang pekerjaan yang dihasilkan dari suatu evaluasi pada karakteristik-karakteristiknya. Artinya, seseorang dengan kepuasan kerja yang tinggi memiliki perasaan yang positif dengan pekerjaannya. Sedang seseorang dengan perasaan yang rendah terhadap kepuasan kerja, maka pikirannya juga negatif. Oleh karenanya, kepuasan kerja juga sangat penting untuk diperhatikan. Lalu yang kedua ada keterlibatan kerja. Berhubungan dengan kepuasan kerja adalah keterlibatan kerja yang mengukur tingkat di mana orang-orang mengidentifikasi secara psikologi dengan pekerjaannya dan menganggap kinerja mereka yang dihargai penting untuk nilai diri. Pekerja dengan tingkat keterlibatan yang tinggi mengidentifikasi secara kuat dengan benar-benar peduli dengan jelas dengan jenis pekerjaan yang mereka lakukan. Lalu yang ketiga ada komitmen organisasi. Dalam komitmen organisasi, seorang pekerja mengidentifikasi sebuah organisasi, tujuan dan harapannya yaitu untuk menjadi anggota. Ada hubungan positif di antara komitmen organisasi dan produktivitas kerja, tetapi itu bersifat sederhana. Selanjutnya diteruskan oleh teman saya. Selanjutnya ada mengukur kepuasan kerja. Definisi kita tentang kepuasan kerja adalah sebuah perasaan positif terhadap pekerjaan. Pekerjaan membutuhkan interaksi dengan rekan kerja dan bos, mengikuti aturan serta kebijakan organisasi, memenuhi standar kinerja, hidup dengan kondisi kerja yang kurang ideal, dan sebagainya. Penilaian seseorang pekerja atas kepuasannya terhadap pekerjaan merupakan penjumlahan kompleks dari banyak elemen berbeda. Secara intuitif, menjumlahkan respon pada sejumlah faktor pekerjaan tampaknya mungkin untuk mencapai sebuah evaluasi yang lebih akurat atas kepuasan kerja. Meskipun demikian, riset tidak mendukung intuisi ini. Seberapa puas orang dalam pekerjaannya? Apakah kebanyakan orang puas dengan pekerjaannya? Tampaknya jawabannya di Amerika Serikat dan di kebanyakan negara maju lainnya adalah dijamin ya. Studi independen yang dilakukan di antara para pekerja Amerika Serikat selama 30 tahun terakhir umumnya mengidentifikasikan lebih banyak pekerja yang puas dengan pekerjaannya dibanding dengan yang tidak.
Oleh karena itu, seharusnya tidak mengejutkan bahwa riset terkini menemukan bahwa tingkat kepuasan kerja rata-rata secara konsisten tinggi dari tahun 1997 sampai 2006. Tetapi data terkini menunjukkan sebuah penurunan drastis dalam tingkat kepuasan kerja rata-rata selama krisis ekonomi yang dimulai di akhir tahun 2007. Sangat turun sampai hanya sekitar setengah pekerja yang dilaporkan puas dengan pekerjaannya saat ini. Apa yang memunculkan kepuasan kerja? Anda mungkin perhatikan bahwa faktor gaji sering muncul saat orang-orang membahas kepuasan kerja. Untuk orang-orang yang miskin atau hidup di negara miskin, gaji benar-benar berkoleransi dengan kepuasan kerja dan kebahagiaan keseluruhan. Namun, saat seseorang sudah mencapai level hidup yang nyaman, hubungan antara gaji dan kepuasan kerja menghilang secara virtual. Riset telah menemukan bahwa orang yang memiliki evaluasi inti diri (CSE) positif, yang percaya pada nilai dan kompetensi dasar mereka lebih puas dengan pekerjaannya dibandingkan mereka dengan evaluasi inti diri negatif. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Dampak pekerja yang puas dan tidak puas terhadap tempat kerja. 4 respon kerangka kerja yang membedakan dua dimensi konstruktif atau destruktif dan aktif atau pasif. Yang pertama ada keluar. Respon keluar mengarahkan perilaku untuk meninggalkan organisasi termasuk mencari sebuah posisi yang baru serta pengunduran diri. Para peneliti mempelajari pemberhentian individu dan perputaran pekerja kolektif. Kerugian total bagi organisasi atas pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan karakteristik lainnya dari pegawai itu. Yang kedua ada suara. Respon suara termasuk secara aktif dan konstruktif mencoba untuk memperbaiki kondisi, termasuk menyarankan perbaikan. Yang ketiga ada kesetiaan. Respon kesetiaan berarti secara pasif, tetapi optimis menunggu kondisi membaik, termasuk berbicara untuk organisasi saat menghadapi kritikan eksternal dan mempercayai organisasi dan manajemennya untuk melakukan hal yang benar. Yang keempat ada pengabaian. Respon pengabaian secara pasif membiarkan kondisi itu memburuk, termasuk absen atau keterlambatan kronis, berkurangnya usaha, dan tingkat kesalahan yang bertambah. Kepuasan dan ketidakpuasan kerja di tempat kerja. Yang pertama ada kepuasan kerja dan kinerja. Kesimpulan beberapa studi pekerja yang bahagia mungkin lebih merupakan pekerja yang produktif. Saat kita mengumpulkan data kepuasan dan produktivitas untuk organisasi secara keseluruhan, menemukan bahwa organisasi dengan lebih baik pekerja yang lebih puas cenderung lebih efektif dibandingkan organisasi yang lebih sedikit. Yang kedua adalah kepuasan kerja dan OCB. Pekerja yang puas seharusnya berbicara positif mengenai organisasi, membantu yang lain, dan melebihi ekspektasi normal dalam pekerjaannya. Mungkin karena kita ingin membalas pengalaman positifnya. Konsisten dengan pemikiran ini, bukti menyatakan bahwa kepuasan kerja berkolerasi moderat dengan OCB. Yang ketiga ada kepuasan kerja dan kepuasan pelanggan. Para kerja dalam pekerjaan jasa sering berinteraksi dengan pelanggan. Oleh karena itu, manajer harus lebih peduli untuk menyenangkan para pelanggan. Pekerja yang puas meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Yang keempat ada kepuasan kerja dan absen. Kami menemukan sebuah hubungan negatif yang konsisten antara kepuasan dan absen, tetapi bersifat sedang hingga lemah. Tentu saja termasuk akal bahwa pekerjaan yang tidak puas lebih cenderung meninggalkan pekerjaannya, tetapi faktor lainnya mempengaruhi. Yang kelima ada kepuasan kerja dan perputaran pekerja. Hubungan antara kepuasan kerja dan perputaran kerja lebih kuat dibandingkan dengan kepuasan dan absen. Riset terkini menyatakan bahwa manajer yang berusaha menentukan siapa yang mungkin akan pergi harus fokus pada tingkat kepuasan kerja sepanjang waktu karena tingkat itu sangat berubah. Yang keenam, ada kepuasan kerja dan penyimpangan di tempat kerja. Ketidakpuasan kerja dan hubungan antagonis dengan rekan kerja memprediksi beragam perilaku yang tidak diinginkan organisasi. Penyalahgunaan zat terlarang, mencuri di tempat kerja, sosialisasi yang kurang, dan keterlambatan. Yang ketujuh, manajer sering tidak paham. Banyak manajer yang tidak peduli mengenai kepuasan pekerja. Manajer lain masih beranggapan berlebihan bahwa pekerja puas dengan pekerjaannya, sehingga mereka tidak berpikir ada masalah saat benar-benar ada masalah.
Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.